Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul lagi di pertemuan ketiga ya untuk mata kuliah desain interior dan eksterior di PAUD. Nah, sebenarnya tadi teman-teman itu sudah melakukan kegiatan sesi diskusi dan pembahasan mengenai konsep dari pengelolaan lingkungan belajar. Jadi apa sih yang dinamakan sebagai lingkungan belajar dan apa itu yang dinamakan sebagai pengelolaan begitu. Nah, seperti yang kita ketahui di pertemuan sebelumnya, kita mengetahui bahwa lingkungan belajar anak itu ada 3. Lingkungan belajar di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Yang akan kita bahas tentunya yang ada di sekolah. Nah, sekolah sendiri lingkungan itu menjadi 2, yaitu interior dan eksterior. Interior itu yang ada di dalam ruangan, sedangkan di eksterior itu adalah di luar ruangan, atau kita sebut sebagai indoor dan outdoor gitu. Nah, kita juga sudah mempelajari kenapa kok kita harus mengelola lingkungan belajarnya anak. Ternyata banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita itu mampu mengelola lingkungannya belajar anak, lingkungan di indoor maupun di eksteriornya. Nah, ketika kita mampu mengelolanya dengan baik, tentunya perkembangan anak itu bisa berjalan secara maksimal atau bisa optimal perkembangannya. Mengapa? Itulah alasan kenapa kok kita itu memang harus belajar untuk mengelola desain interior dan eksterior ini. Nah, sedangkan untuk mengelola sendiri itu adalah bagaimana kita itu bisa mengkoordinasikan yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga perkembangan anak bisa lebih optimal. Nah, ini disebutkan bahwa ketika kita itu mampu mengintegrasikan komponen-komponen yang ada di lingkungannya belajar anak di sekolahan, itu mampu mempengaruhi perubahan perilaku anak sehingga anak itu bisa terfasilitasi akan perkembangannya. Kita juga sudah mengetahui bahwa ada 2 tujuan dari pengelolaan lingkungan belajar. Kemarin kayaknya sudah di luar kepala ya, ada di yang namanya performance, ada yang namanya konten. Kalau performance itu maksudnya adalah tampilannya. Tampilan ini bertujuan untuk merangsang atau mengundang anak itu agar tertarik ke dalam lingkungan. Jadi apakah tampilannya itu bagus atau tidak itu adalah tujuan dari performance. Sedangkan isi atau konten itu lebih merujuk kepada apakah lingkungan ini mampu mengembangkan perkembangannya anak atau tidak. Kemarin saya contohkan ya, kalau performance itu contohnya apakah lingkungannya bagus atau tidak begitu. Ada sebuah contoh ketika sekolahnya itu mempunyai taman begitu. Tamannya itu sangat bagus sekali. Jadi dari segi tampilan itu bagus, ada bunga-bunganya, namun ada juga bunga yang berduri ternyata, bunga mawar ataupun kaktus gitu ya. Nah, itu kan tampilannya bagus, bunganya banyak, ada mawarnya gitu. Anak sebenarnya suka ke sana. Suka itu anak sudah secara keinginannya sendiri itu tertarik atau inviting kalau di performance ya, mengundang anak untuk datang ke sana. Ternyata ketika datang ke sana anak malah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Karena takut akan duri. Nah, ini ketika anak takut akan duri, ini tentunya belum bisa mengembangkan perkembangan anak. Karena apa? Anak belum bisa lari di sana, belum bisa main-main di sana. Jadi ini baru satu tujuan, yaitu dari tampilan. Sedangkan konten atau isinya itu belum terpenuhi. Sehingga 2 tujuan ini memang harus wajib ada dari setiap pengelolaan interior maupun eksterior yang akan kita kelola. Nah, bagaimana kemudian prinsip-prinsipnya? Apakah yang harus kita lakukan begitu loh. Nah, tentunya ada beberapa prinsip yang harus kita lakukan agar pengelolaan interior dan eksterior itu bisa berjalan dengan maksimal. Yang pertama itu merefleksikan selera anak atau child taste. Nah, selera anak dan selera orang tua atau orang dewasa itu tentunya sangat berbeda. Nah, perbedaan inilah yang harusnya kita
pelajari anak itu seleranya seperti apa sih. Nah, itu kita memang harus pelajari ya, agar ya tadi anak-anak itu suka bermain di sana, kemudian bisa mampu mengembangkan perkembangannya. Nah, di sini selera anak itu dibagi menjadi dua, yaitu sudut aktivitas dan sudut dukungan fasilitas begitu. Tentunya ketika selera anak, kita juga harus memahami seleranya anak bagaimana begitu. Nah, untuk sudut aktivitas itu yang dilakukan itu seperti apa sih? Nah, ternyata anak-anak itu menyukai aktivitas belajar melalui bermain. Nah, ini tentunya teman-teman sudah paham sekali. Nah, jadi ketika lingkungannya itu didesain agar anak itu lebih banyak bermain, ini adalah seleranya anak. Berbeda dengan seleranya orang dewasa. Jadi ketika ada orang tua, ini kok sekolahannya kayak taman bermain, yaitu malah tujuan dari selera anak itu terpenuhi. Nah, kita bisa berbicara dengan orang tua, Ibu, ini kita mendesain sekolahnya itu sesuai dengan selera anak, bukan selera orang tuanya, begitu. Itu yang harus kita berikan penjelasan kepada orang tua. Karena tentunya ketika seleranya anak disesuaikan, itu anak pasti akan lebih senang begitu. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan selera anak itu dengan menghilangkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang bersifat formal, atau contohnya kayak kampus begitu, ada meja kursi yang kaku, tidak ada kegiatan untuk bermain-main. Nah, itu yang tidak sesuai dengan selera anak. Jadi contohnya itu dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti menggambar, kemudian bercerita, menari, kemudian ada kegiatan-kegiatan gerak lagu. Nah, ini adalah suasana yang memang diciptakan agar aktivitasnya itu bukan bersifat formal. Jadi lebih banyak kegiatan-kegiatan, memang kegiatan-kegiatan yang bermain itu adalah yang seleranya anak. Kemudian pertimbangkan juga ketika anak itu nah walaupun kegiatan tadi bermain ya, itu tentunya kegiatan bermain ini juga di dalamnya itu ada kegiatan pendidikannya. Jadi bukan hanya sekedar main-main saja tapi tidak ada manfaatnya, tentu ada manfaatnya begitu. Nah, kemudian pikirkan fasilitas-fasilitas lain seperti kebutuhan akan istirahat. Jadi anak itu kan pasti istirahat. Kemudian kalau di full day itu keperluan tidur siang itu juga dipikirkan. Dulu saya pernah mengajar di sekolah full day, itu memang bagaimana kalau siang itu tidur. Oh, kita siapkan matras atau kita siapkan kasur seperti itu. Itu memang untuk sekolah-sekolah yang full day. Tapi kalau untuk sekolah-sekolah yang biasa, yaitu siapkan bagaimana ketika anak itu istirahat, bagaimana itu anak ketika ingin bermakan. Jadi jangan sampai, saya pernah ke sekolahan juga yang memang fasilitasnya kurang memenuhi, ketika anak itu harus makan itu malah makannya itu di luar ruangan, bahkan apa ya di tanah begitu loh. Nah, itu kan agak kasihan ya. Itu memang harusnya kita itu persiapkan, oh makan ya di meja, di kursi, oh berarti memang butuh meja dan kursinya begitu. Itu kita persiapkan matang-matang memang agar aktivitas anak itu tidak terganggu begitu. Kemudian yang kedua itu ada sudut dukungan fasilitas. Nah, selain aktivitasnya tadi, aktivitas yang seharusnya bermain, ada juga fasilitasnya. Fasilitas ini terdiri dari warna, pilihan warna, bentuk, ukuran, bobot, variasi pilihan. Nah, kita mau bahas tentang warna terlebih dahulu. Nah, ternyata selera anak itu menyukai warna-warna yang kontras dan mencolok. Makanya sekolah-sekolah itu memang lebih banyak warna-warna itu dikombin. Jadi ada merah, kuning, hijau yang benar-benar kontras sehingga mengundang perhatiannya anak begitu. Nah, berbeda dengan kalau orang dewasa seperti kita kemungkinan monokrom gitu ya, abu-abu, hitam putih gitu. Nah, tapi kalau anak-anak itu memang warna-warni begitu. Nah, kemudian pilihan bentuk. Nah, bentuk ini tentunya harus khas
Khasnya itu anak-anak lebih menyukai lukisan-lukisan yang imajinatif, seperti pesawat ruang angkasa yang digambar ketika membuat gambaran mural di tembok, atau hiasan-hiasan yang ada di sekolahan. Itu biasanya anak-anak itu suka dengan tokoh-tokoh yang memang sedang populer. Contohnya Tayo, Donald Duck, terus kemudian ada Ipin Upin, nah si Komo, Ulil, terus nah itu kan tokoh-tokoh yang memang disukai anak. Ini kita juga harus pertimbangkan apakah bentuknya itu selera anak atau tidak. Nah seleranya anak ya tadi bentuk-bentuk yang imajinatif. Imajinatif itu ya bukan bukan kayak gambar seperti kita sukai gitu, tapi memang anak-anak itu suka biasanya tokoh-tokoh yang ada di dalam TV biasanya. Kemudian pilihan ukuran. Nah, ukuran ini juga memang harus dipertimbangkan dengan matang. Ukuran ini ya bisa panjang, pendek, tinggi, rendah, itu adalah namanya ukuran. Nah, kita sebagai calon pendidik itu harus memilih apa ya? Segala sesuatu fasilitas itu yang ukurannya itu juga menarik anak. Nah, jangan terlalu apa ya? Panjang atau rendah, pendek atau tinggi itu jangan terlalu seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan anaknya. Contohnya ketika kita itu apa ya? Di outdoor ada permainan naik tangga terus perosotan gitu ya. Nah, itu jangan pilih perosotan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kenapa? Ketika terlalu tinggi itu anak lebih takut atau riskan gitu biasanya. Lebih takut karena takut jatuh atau apa, itu karena terlalu tinggi. Namun ketika perosotannya itu terlalu rendah, itu anak juga tidak menantang. Jadi yang dilakukan adalah ya sesuai, sedang-sedang saja gitu loh. Sesuai dengan perkembangannya anak. Nah, contoh lain ketika ada kegiatan seperti meronce, itu jangan terlalu panjang juga ronceannya ataupun terlalu pendek. Karena ketika terlalu panjang anak malas, terlalu pendek juga anak akan tidak menantang. Jadi memang kita harus perhitungkan, oh kalau segini anak pasti gini. Nah, itu harus kita perhitungkan. Kemudian yang keempat itu ada bobot. Nah, untuk bobot ini juga harus disesuaikan, jangan terlalu ringan ataupun terlalu berat. Nah, itu yang dilakukan. Contohnya ketika anak itu disuruh nyiram air, nah kalau airnya itu keberatan juga anak susah, kalau terlalu ringan juga tidak menantang bagi anak. Yang terakhir itu adalah variasi pilihan. Nah, variasi pilihan itu memang harus sebaiknya cukup. Karena apa? Ketika kurang variasinya itu juga tidak bagus. Terlalu banyak itu pun juga tidak membuat anak kreatif. Jadi mainan itu seharusnya porsinya itu sedang. Ketika mainan terlalu banyak, itu penelitian membuktikan bahwa ketika anak itu diberi mainan terlalu banyak, itu kreativitas anak akan lebih cenderung pendek, cenderung rendah dibandingkan anak-anak yang memiliki mainan yang cukup atau sedang. Jadi mainan banyak itu juga tidak bagus buat anak. Nah, prinsip yang kedua itu adalah berorientasi pada optimalisasi perkembangan anak. Nah, ini yang kita pelajari bahwa ternyata optimalisasi ini itu juga sangat penting. Yang terpenting adalah bagaimana caranya agar anak itu bisa berkembang melalui lingkungan yang menarik. Nah, tadi ada yang bertanya tentang quantum learning. Quantum learning itu apa sih? Nah, di prinsip di nomor 2 ini berorientasi pada optimalisasi ini. Quantum learning itu sendiri itu bagaimana sebuah pembelajaran itu agar lebih mudah terserap oleh anak. Jadi ada kegiatan-kegiatan pembelajaran. Ketika pembelajaran itu bagaimana sih apa yang dilakukan guru agar anak itu lebih mudah menyerapnya. Nah, contohnya quantum learning itu ketika kegiatan pembelajaran itu ditempel poster-poster yang besar sehingga anak lebih mudah mengingat, lebih mudah paham kayak gitu. Kemudian pembelajaran menggunakan gerak lagu. Anak-anak ketika menggunakan gerak lagu itu saya rasa akan lebih mudah
mengingatnya itu lebih mudah dibandingkan hafalan biasa. Nah, ini namanya quantum learning. Itu bisa dilakukan di prinsip nomor 2 ini, orientasi pada optimalisasi. Nah, kemudian ciptakan lingkungan atau suasana yang menyenangkan. Jadi menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, alamiah itu ternyata lebih mengoptimalisasi perkembangannya anak dibandingkan lingkungan yang formal, lingkungan yang seperti yang sekolah banget gitu. Jadi anak-anak itu ternyata lebih suka lingkungan yang homey atau seperti rumah. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kemudian prinsip yang ketiga itu berpijak pada efisiensi pembelajaran. Nah, bagaimana ketika guru itu harus mampu mengefisiensikan pembelajarannya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membuat perencanaan pembelajaran. Kita biasanya sering membuat perencanaan pembelajaran ya. Nah, namun ketika perencanaan pembelajaran itu ternyata kok ternyata kok beralih gitu ya. Itu apakah boleh dari perencanaan? Jadi contohnya ketika pembelajaran yang dilakukan ternyata ada kambing atau kucing atau apapun sapi lewat di sekolah kita, momo gitu ya, ada suaranya, kemudian anak-anak kok tertarik dengan sapinya itu. Nah, yang dilakukan guru boleh beralih ke sapinya karena anak lebih tertarik dengan sapinya itu. Nah, ini yang harus kita pelajari juga. Jadi ketika anak-anak itu teralihkan perhatiannya dengan hal lain, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ketika anak sudah terpuaskan dengan hal yang lain itu, nanti kita bisa beralih kembali ke perencanaan awal. Ini namanya efisiensi pembelajaran. Jadi yang dilakukan adalah membuat perencanaan. Nah, ini untuk lingkungan indoor ya, itu ada banyak macamnya area. Ada area balok, bermain drama, area seni. Ini sepertinya teman-teman juga sudah mulai memahami lingkungan-lingkungan di indoor itu ada areanya ya. Nah, area ini itu seperti model sekolah area. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke lingkungan yang outdoor. Nah, lingkungan outdoor itu ada apa saja yang unsur-unsur dari lingkungan outdoor ini. Jadi penataan lokasi, kemudian penataan pagar sekolah secara tepat, apakah sekolah harus mempunyai pagar atau tidak, ini tentunya akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian pengelolaan tanah lapang, bagaimana perawatannya. Nah, itu yang harusnya ada di dalam setting eksterior atau outdoor. Nah, kemudian bagaimana penerapan outdoor di PAUD? Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, jalan kendaraan. Nah, untuk jalan kendaraan ini maksudnya seperti apa? Nah, ternyata di sekolah ketika outdoor atau desain eksteriornya itu seharusnya memiliki jalan kendaraan. Jalan kendaraan itu apa sih? Jalan kendaraan itu seperti jalan yang datar. Nah, jalan datar ini bisa digunakan anak untuk bermain sepeda. Nah, ini namanya jalan kendaraan. Jadi anak-anak bisa main sepeda di sekolahan. Nah, ini jarang sekali ya saya lihat di sekolah-sekolah di Indonesia. Kalau teman-teman perhatikan kemarin di TK Jepang itu memiliki sepeda roda satu, jadi kayak sirkus itu loh. Nah, anak-anak bisa main sepeda roda satunya itu di ruang yang indoor malahan. Jadi kalau di TK Jepang itu ada 2 ruangan untuk bermain, main indoor dan outdoor. Nah, yang outdoor itu yang lapangan, sedangkan yang indoor itu yang luas kemarin itu loh. Nah, yang luas kemarin itu bisa digunakan anak untuk bermain sepeda roda satu di sana. Nah, ini yang jarang sekali kita temukan di sekolah-sekolah. Nah, seharusnya kegiatan bermain sepeda itu bisa dilakukan di sekolah.
Nah, kalau sekolah memang belum punya fasilitas sepeda sendiri, boleh dibawa dari rumahnya contohnya. Jadi ketika anak-anak yang lain yang tidak ada sepeda di rumah itu bisa meminjam sepeda dari temannya yang memang sudah punya. Ini seharusnya juga ada di outdoor. Namun sangat jarang sekali saya temukan jalan kendaraan ini. Kemudian area bermain pasir. Ini beberapa sekolah sudah punya, mungkin sekolah-sekolah yang cukup bagus gitu ya. Nah, pasirnya ini memang harus kita standarkan. Contohnya jangan terlalu panas atau terik, itu anak-anak pasti malas. Dan juga jangan terlalu terbukanya itu ketika kadang-kadang ada kucing, terus kemudian kucingnya itu buang buang sembarangan, buang air besar sembarangan gitu ya, nya di sana. Nah, itu malah bikin gatal, itu jangan sampai. Jadi memang harus dipersiapkan ketika sekolah teman-teman itu memiliki bermain area pasir. Kemudian tadi ada yang tanya, kalau tidak punya bagaimana? Apakah boleh menggunakan kotak sand atau kotak pasir gitu? Nah, ini juga ketika teman-teman tidak punya area bermain pasir yang kolam pasir, itu bisa menggunakan kotak pasir yang yang kotak yang kecil gitu loh. Itu tidak masalah. Jadi masih bisa diakali ketika memang tidak memiliki. Kemudian kolam renang atau area air ini kayaknya juga jarang, tapi saya menemukan sekolah atau TK yang mempunyai kolam renang ini ada. Ini di sekolah di sekolahnya di UNY, itu sekolah yang bekerja sama dengan UNY, itu memiliki kolam renang. Kolam renangnya itu kebetulan dulu di dekat kos saya. Jadi kos saya itu tingkat 2 di atas. Dari atas itu saya bisa lihat anak-anak itu bermain di kolam renangnya mereka. Jadi berenang-berenang, memang ada gurunya khusus untuk berenang. Dan kolamnya itu juga enggak seperti kolam kita yang tinggi banget gitu, enggak. Jadi disesuaikan dengan tingginya anak. Jadi anak bisa belajar berenang di sana. Nah, setiap hari itu ketika memang sudah digunakan, itu biasanya kolamnya itu dibersihkan. Jadi kebersihan pada kolam renang itu juga memang harus diperhatikan agar tidak licin. Temperatur air itu juga harus diperhatikan agar tidak terlalu dingin ataupun tidak panas gitu. Nah, kalau untuk TK yang tidak punya kolam gimana, Bu? Ya enggak masalah, enggak apa-apa. Bisa menggunakan kolam plastik itu boleh. Yang penting anak bisa main-main air lah di sana. Kemudian ada juga kebun. Nah, kebun ini memang biasanya juga ada beberapa kita bisa buat kebun di lingkungan outdoor kita. Kandang binatang itu juga saya lihat beberapa di sekolahan itu sudah memiliki. Hewan apa yang akan dipelihara itu bisa didiskusikan dengan anak. Yang penting kandang ini memiliki spesifikasi tempat pembuangan itu lancar gitu loh, agar tidak bau gitu tujuannya. Nah, jangan ditempatkan juga dekat dengan kelas, karena memang ketika kotoran ini memang agak bau. Tadi ada yang tanya tentang unsurnya aroma. Itu maksudnya apa sih aroma? Aroma itu ya seperti ini. Nah, ketika kelasnya itu terganggu oleh aroma-aroma tertentu, maka pembelajarannya juga akan terganggu. Nah, berbeda dengan kondisi kelas yang aromanya itu wangi. Makanya kalau di sekolahan itu biasanya memang dipasang pewangi, karena memang tujuannya agar anak nyaman di sana. Kalau kelasnya bau apek, ya itu pasti akan membuat anak-anak ribut. Wong ada yang bau kaos kaki itu aja pasti anak-anak sensitif gitu ya. Apalagi ketika kelasnya bau, itu juga nggak terlalu bagus begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada macam-macam ya kalau di outdoor ya. Ada luncuran, tangga, ayunan, terowongan mini, kayu, papan. Jadi inilah yang digunakan untuk
permainan yang di eksterior. Nah, bagaimana sih prinsip dari lingkungan eksterior ini atau outdoor ini? Bagaimana pengelolaannya? Nah, area outdoor itu memang harus memenuhi keamanan. Jadi memang harus aman. Nah, ini tadi ada pertanyaan yang menarik. Nah, apakah kalau di sekolah alam itu tadi pertanyaannya dari siapa ya tadi ya? Apakah kalau di sekolah alam itu memiliki ruang indoor? Kan alam kan terbuka. Apakah harus memiliki ruang indoor? Nah, walaupun sekolahnya itu sekolah alam dan lebih banyak di luar ruangan, itu sekolah alam itu juga masih memiliki setting indoor. Jadi indoor dan outdoor, interior dan eksterior itu wajib dimiliki oleh sekolahan. Jadi tidak bisa pilih salah satu itu, saya rasa juga nggak optimal. Walaupun sekolah alam di sebelah kiri ini adalah ruang kelasnya. Jadi ruang kelasnya memang semi permanen ya. Bentuknya seperti gazebo gitu. Jadi memang masih bisa melihat luar, namun tetap memiliki indoornya. Nah di sebelah kanan ini indoornya itu berfungsi ketika memang dibutuhkan kegiatan-kegiatan indoor seperti kegiatan kognitif, kegiatan bahasa, itu kan lebih banyak di dalam ruangan gitu. Nah jadi memang sekolahnya memang memiliki indoor. Nah ini untuk eksterior dari sekolah alam Cikeas. Jadi memang lebih banyak di luar ruangan. Di sebelah kiri itu seperti aula gitu ya, kegiatan-kegiatan pentas seni itu biasanya dilakukan di aula. Nah ini kemudian ada kandangnya. Nah ini kandang itu memang agak jauh dari dari kelasnya, tujuannya memang agar tidak bau. Kemudian ada mini garden. Nah mini garden ini untuk TKA ya. Nah ini adalah sekolah-sekolah yang ada di sekolah alam. Ini sekolah alam Cikeas yang saya pernah berkunjung ke sana gitu. Nah, tadi ada juga yang bertanya bagaimana jika fasilitas itu tidak memadai. Ini pertanyaannya Ayah ya. Nah, sekolah alam Cikeas itu memang sekolah yang high class sebenarnya. Namun seluruh fasilitas-fasilitasnya itu yang digunakan adalah fasilitas-fasilitas recycle. Jadi bahkan toppingnya ini dari sunlight itu ya. Nah ini kan bungkus sunlight. Nah ini bisa kita olah kembali. Jadi ketika memang kita tidak mempunyai fasilitas karena dana yang kurang, itu kita bisa merecycle alat-alatnya. Bahkan saya dulu pernah lihat, nah kalau ini di kebun, saya rasa kalau di desa itu biasanya kebunnya malah besar-besar gitu ya. Bisa kita juga ketika memang sudah mepet sekali, tadi ada yang tanya bagaimana kalau sekolahnya mepet, sudah nggak punya outdoornya sempit sekali, itu kita bisa kerjasama dengan lingkungan sekitar. Contohnya lingkungan sekitar memiliki lapangan, ya kita bisa ke lapangan tersebut untuk kegiatan motorik kasar. Ataupun di tetangga itu ternyata rumahnya agak besar, itu bisa kita alihkan ke sana dengan persetujuan yang memang memiliki rumah gitu. Itu bisa kita kerjasama dengan pihak masyarakat. Jadi yang namanya PAUD itu nggak bisa bekerja sendiri. Tentu banyak sekali pihak-pihak yang terkait selain orang tua. Kalau memang orang tuanya punya kebun gitu, Bu, bagaimana kalau kita kerjasama, anak-anak mau kita ajak field trip di sana, nah itu boleh. Atau walaupun kalau orang tuanya memang tidak punya semua, kita bisa ajak kerjasama dengan para masyarakat. Nah kemudian saya pernah lihat kalau ini kan pakai polybag ya. Dulu itu ada yang memang menggunakan botol-botol bekas, itu ada banyak sekali sebenarnya, tapi di sini nggak saya tampilkan. Jadi memang kreativitas dari gurunya sendiri itu juga mempengaruhi jika memang fasilitas itu tidak mendukung. Nah ini, wah demikian dari saya. Tadi ada beberapa pertanyaan juga, bagaimana jika ruangan sempit? Nah itu kita bisa akali dengan berbagai cara. Contohnya outdoornya sempit, kita bisa kerjasama dengan orang tua, dengan masyarakat.
Kemudian ada yang tanya bagaimana dengan anak yang hiperaktif pengennya lari-lari terus. Jadi ruangan yang bagus itu adalah ruangan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu sempit. Ketika ruangannya itu terlalu besar, itu anak pengennya lari-lari terus. Jadinya anak lebih banyak lari itu. Terlalu besar juga nggak bagus, terlalu sempit juga membuat anak tidak terlalu bebas. Nah, kayaknya sudah terjawab semua ya. Insya Allah sudah terjawab semua. Nanti kalau memang belum pertanyaannya ada yang merasa belum terjawab, nanti boleh ditanyakan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.